Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Faiz Arif Jamil MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dan teman-teman MBSG yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Nurul Azhaulia, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada video kali ini, dan rekan saya yaitu Muhammad Jerry dan Nadia Anggraini. Adapun materi yang akan kami sampaikan adalah penganggaran bank syariah. Baiklah teman-teman, untuk memulai presentasi pada video kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu presentator pertama, Muhammad Jerry. Kepada Muhammad Jerry, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian anggaran, yang dimana anggaran ini merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa mendatang. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu manfaat dan keuntungan budgeting. Nah, sini yang pertama itu sebagai stimulus terhadap pertimbangan basic policy of management. Kemudian adanya polarisasi pembagian tanggung jawab yang jelas, mendorong anggota untuk ikut penetapan tujuan, mendorong semua pihak untuk membuat rencana sesuai dengan tupoksinya. Kemudian mendorong manajemen untuk merealisasikan terhadap apa yang direncanakan, mendorong memakai data keuangan sebelumnya, mengharuskan akan pemakaian tenaga kerja, fasilitas, dan kapital seekonomis mungkin, berpengaruh terhadap akurasi waktu dan pertimbangan yang cermat. Kemudian menunjukkan efisiensi atau kekurangan dari institusi, mendorong terhadap analisis intern usaha secara periodik, mengecek terhadap kemajuan tujuan proker, dan yang terakhir yaitu membantu dalam memperoleh dana dari DPK. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kaidah dasar keuangan. Nah, di sini dia ada 4. Yang pertama yaitu sesuai kemampuan atau realistis, berpijak pada kemampuan dan pengalaman sehingga sasaran tidak terlalu tinggi dan rendah. Kemudian yang kedua yaitu dipromosikan dengan khas, jelas, dan spesifik. Ketiga, hasilnya dapat diukur secara kuantitatif. Dan yang keempat yaitu adanya kerangka waktu yang jelas. Mungkin itu aja materi yang saya sampaikan. Untuk waktu dan tempatnya saya silahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Muhammad Jerry. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu presentator kedua, yaitu Nadia Anggraini. Kepada Nadia Anggraini, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Jerry, yaitu pembatasan penganggaran. Yang pertama ada didasarkan pada estimasi atau taksiran. Yang kedua ada disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Yang ketiga ada merupakan alat bantu terhadap pelaksanaan pengawasan atau controlling evaluasi. Dan yang terakhir, dalam realisasi budgeting perlu dibahas dan perlu usaha dan kerja keras. Selanjutnya sumber dan alat bantu budgeting. Yang pertama laporan keuangan tahun lalu, data riset pasar tentang potensi funding dan financing. Ketiga permohonan finansi dan akan direalisasikan untuk periode yang akan datang. Keempat rencana angsuran pembiayaan. Yang kelima rencana pengeluaran biaya periode berikutnya. Yang keenam polis bank syariah. Dan yang ketujuh asumsi-asumsi dalam penetapan cash in dan cash out. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk budgeting adalah menggunakan cash flow atau aliran kas, yaitu format keuangan yang mengilustrasikan target-target mengenai mengalirnya dana masuk atau cash in, dana keluar cash out, dan saldo kas pada periode tertentu.
Selanjutnya, format cash flow. Beginning cash balance atau saldo awal kas, yaitu jumlah tunai kas yang dimiliki perusahaan di awal periode. Selanjutnya yaitu cash inflow atau kas masuk atau penerimaan kas. Aliran kas yang diterima perusahaan selama waktu tertentu sesuai dengan interval perhitungan atau tiap hari, per bulan, triwulan, dan per tahun. Cash flow adalah uang tunai yang diterima perusahaan. Komponen cash flow. Yang pertama ada piutang dagang yang tertagih, yang kedua ada profit income atau pendapatan bagi hasil atas jasa giro bagi hasil deposito. Yang ketiga ada restitusi PPN, pajak pertambahan nilai untuk eksporter yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Dan yang terakhir ada pengembalian kelebihan PPh, pajak penghasilan yang telah dibayar penerimaan tunai dari penjualan aktiva tetap oleh perusahaan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia Anggraini atas pemaparan materinya. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya yang akan saya sampaikan sendiri, masih dengan materi format cash flow. Jadi untuk format cash flow sendiri memiliki beberapa jenis yang berikutnya, yaitu total cash available atau total cash yang tersedia. Jadi total cash available ini adalah penjumlahan saldo awal kas dengan penerimaan tunai digunakan untuk membayar seluruh kewajiban tunai perusahaan. Kemudian ada cash outflow atau kas keluar, merupakan aliran pembayaran kas tunai oleh perusahaan yang merupakan komponen dari cash outflow, yaitu yang pertama ada account payable paid atau pembayaran utang dagang, di mana pembayaran utang dagang yang telah jatuh tempo atas pembelian secara kredit oleh perusahaan. Kemudian komponen yang kedua adalah margin expense atau biaya margin, yaitu akibat pemakaian dana pinjaman atau pinjaman bank, leasing, dan yang lain-lain. Kemudian komponen yang ketiga adalah labor cost atau upah buruh. Yang keempat ada biaya operasional tunai yang terdiri dari gaji, bonus karyawan, biaya utilitas, listrik, air, telepon, biaya asuransi, dan perjalanan. Kemudian ada utang PPh yang harus dibayar, ada biaya-biaya kredit seperti administrasi kredit, dan yang lain-lain. Kemudian ada pembelian aktiva tetap atau capital expenditure seperti pembelian mesin dan peralatan, kemudian tanah. Kemudian ada pembayaran dividen tunai atau cash dividend, dan yang terakhir ada pembayaran angsuran pokok utang atau principal repayment. Materi yang selanjutnya yaitu surplus atau defisit kas yang bisa disebut dengan net cash surplus atau defisit. Jadi surplus atau defisit kas ini adalah selisih antara total kas dengan cash outflow. Jadi indikasi perusahaan yang memiliki cash surplus yang cukup besar itu meliputi yang pertama, kemampuan membayar angsuran pokok pinjaman masih cukup besar. Yang kedua, indikasi kas mengalami defisit atau bisa disebut perubahan. Kemudian angsuran pokok pinjaman terlalu besar. Dan yang terakhir, perusahaan membutuhkan tambahan pinjaman yang lebih panjang untuk menutupi kekurangan kas tersebut. Kemudian ada saldo kas minimum atau minimum cash balance, yaitu sejumlah uang tunai yang mengendap di perusahaan atau bisa disebut dengan kas kecil dan yang lain-lain. Kemudian ada kebutuhan dana tambahan atau additional financial needs, yaitu sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup kas tergantung pada besarnya saldo kas minimum dan kondisi kas perusahaan. Dan yang terakhir adalah saldo kas akhir atau ending cash balance, yaitu deskripsi dari alur cash flow. Kemudian ada materi yang terakhir yaitu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama ada button up budgeting. Jadi button up budgeting ini sendiri adalah pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dimulai dari tingkat terendah sebagai dasar penyusunan anggaran di tingkat atasnya. Kemudian yang kedua ada top down budgeting, yaitu pendekatan penyusunan anggaran yang dimulai dari tingkat yang di atas dengan menentukan target bagi tingkat di bawahnya. Yang ketiga ada
incremental budgeting, yaitu pendekatan penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada anggaran tahun lalu. Kemudian dilakukan penyesuaian perusahaan yang diperlukan. Kemudian yang keempat ada fixed budgeting. Jadi fixed budgeting ini adalah pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dibuat tetap untuk setiap tingkat aktivitasnya. Kemudian ada flexible budgeting. Jadi flexible budgeting adalah pendekatan dalam penyusunan anggaran dengan menggunakan anggaran yang menyesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman dan juga Pak Faiz atas partisipasinya untuk menonton video ini. Tapi sebelum saya menutup video kali ini, marilah kita akhiri presentasi pada video kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari kami kelompok 10. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya dan kelompok 10 pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.